Saudara, terima kasih Anda masih digelar perkara. Daging ayam gelonggongan dapat berdampak serius terhadap kesehatan. Maka, agar tidak tertipu, Anda perlu mengetahui ciri-ciri fisik daging ayam gelonggongan. Mereka itu sebetulnya adalah pelaku tindak kriminal. Itu mengharapkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memperberat ayam tadi itu. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, karena mereka menganggap ini sesuatu yang biasa, biasanya diikuti oleh orang lain gitu. Apabila dikonsumsi oleh kita, otomatis akan meningkatkan resiko paparan dari infeksi, terutama karena pencernaan. Misalkan resiko karena diare, difteri, atau Kayak makan ayam suntikan, pas direbus kan ayamnya kan kecil, udah gitu dimasaknya hancur, nggak enak ayamnya. Merugikan banget, soalnya kita kan beli kelihatan besar, nanti giliran dimasak dia kecil, digorengnya, apalagi kalau untuk jualan itu sangat-sangat rugi banget. Daging itu akan mengecil, Mas, jadi sama aja kita beli harga yang murah. Di saat kaum muslimin mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, segelintir orang malah bertindak curang menjual daging ayam gelonggongan. Kriminolog menilai peredaran daging ayam gelonggongan akan terus terjadi selama di antara para pedagang masih ada yang menormalisasi praktik haram ini. Kejahatan yang bahkan mereka tidak merasa bahwa mereka itu sebetulnya adalah pelaku tindak kriminal. Itu mengharapkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memperberat ayam tadi itu, dan mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, karena mereka menganggap ini sesuatu yang biasa, biasanya diikuti oleh orang lain gitu. Mereka itu menormalisasi bahwa kejahatan ini itu bukan kejahatan, ini hanya trik marketing aja, ini hanya trik perdagangan aja gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa ini bukan kejahatan besar dan mungkin bukan dosa besar gitu. Para pelaku yang dianggap biasa kucing-kucingan dengan petugas membuat peredaran ayam gelonggongan sulit diberantas. Sementara minimnya pengetahuan tentang daging ayam gelonggongan membuat masyarakat masih kerap jadi korban. Pengawasan itu sebetulnya sudah dilakukan, tetapi penjahatnya atau pelaku kriminalnya ini mempelajari hal ini, sehingga mereka tahu kapan ada sidak, kapan tidak. Dan mereka tahu pasar-pasar mana yang diperiksa dan pasar mana yang tidak. Nah, hal inilah yang membuat semakin banyak dan semakin marak. Jadi pengetahuan tentang ayam gelonggongan ini sendiri mereka nggak paham. Sehingga ini harus disampaikan oleh pemerintah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat biar mereka tidak menjadi korban lagi. Untuk menghentikan peredaran daging ayam gelonggongan, Dinas KPKP Jakarta Selatan akan melakukan sejumlah program. Di antaranya mengawasi sejumlah tempat pemotongan hewan di wilayahnya secara menyeluruh. Kedepannya sih kami juga harus mungkin menyebar area pengawasan ke nggak cuma hanya pasar yang di bawah Pasar Jaya, tetapi juga mungkin wilayah-wilayah lain, mungkin pemotongan tradisional di sekitarnya, atau mungkin juga tempat penjualan daging di luar pasar, mungkin seperti itu sih, Mas. Mungkin ke masyarakat kami juga mungkin lebih banyak edukasi melalui media sosial dari Sudin KPKP Jakarta Selatan, mungkin bagaimana cara memilih ayam yang baik kayak gitu. Kasus daging ayam gelonggongan bukan masalah sepele. Lantaran mengonsumsi daging ayam gelonggongan yang disuntik air kotor akan berdampak serius terhadap kesehatan. Apabila dikonsumsi oleh kita, otomatis akan meningkatkan resiko paparan dari infeksi, terutama karena pencernaan. Misalkan resiko karena diare, difteri, atau misalkan terkena paparan bakteri seperti E. coli, atau bisa juga ke arah leptospirosis. Agar Anda tidak tertipu membeli daging ayam gelonggongan, ketahui terlebih dahulu beberapa ciri-cirinya berikut ini. Daging ayam gelonggongan lebih basah dan lebih besar dibanding ayam biasa. Daging ayam gelonggongan berbau amis tidak wajar. Kulitnya pun lebih licin karena mengandung air. Ketika digantung, daging ayam gelonggongan akan mengeluarkan tetesan air. Dan ketika dimasak, daging akan menyusut.
Saudara, inilah salah satu contoh ayam murni tanpa gelonggongan, yang mana apabila kalau kita pegang dagingnya, ini teksturnya ini tidak terlalu basah. Dan juga kalau misalnya kita balikkan seperti ini tidak mengeluarkan air sama sekali. Dan dari baunya pun, baunya ini ciri khas ayam tanpa bau amis. Tentunya kalau misalnya ayam gelonggongan, ini baunya ciri khasnya amis dan dia lebih cepat membusuk. Dan kalau dari postur dari daging ayamnya sendiri, kalau ayam gelonggongan ini terlihat lebih besar, namun kalau ayam yang murni tanpa gelonggongan, dia murni seperti ini. Bude, boleh dipotong 4? Tak hanya cerdas dalam membeli, masyarakat perlu mengetahui cara mengolah daging ayam yang sehat agar terhindar dari paparan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Cara mengolah ayam yang sehat dari pasar adalah kita pastikan agar ayam tersebut tidak dicuci sebegitu sampai di rumah. Karena justru akan meningkatkan paparan bakteri dari ayam tersebut kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengolah ayamnya, pastikan agar matang sempurna. Ciri khasnya adalah dagingnya ini berupa warna putih, dan kalau yang dikeluarkan pun warnanya putih, bukan pink atau kemerahan. Terbongkarnya kasus daging ayam gelonggongan menunjukkan praktik curang daging ayam gelonggongan masih ada di sekitar kita. Maka masyarakat perlu waspada agar tidak tertipu saat membeli daging ayam di pasaran. Saudara, dari kasus Soyib kita bisa berkaca bahwa ketidakjujuran dalam berdagang bisa membawa kehancuran. Lalu kemudian sebagai masyarakat dan juga konsumen, kita harus cerdas dalam memilih bahan makanan yang sehat untuk dikonsumsi bersama keluarga. Dan pemerintah harus memasifkan pengawasan terkait dengan peredaran bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Niko Anggriawan, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta.